Kita buka Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 5 bersama-sama yuk. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang setuju dengan firman Tuhan ini katakan amin. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bersukacita di dalam penderitaan. Sudahkah kita dibenarkan atau yakinkah kita sebenarnya bahwa kita sudah dibenarkan? Atau cuman kita baper bahwa perasaan kita dibenarkan, padahal sejatinya kita sebenarnya belum dibenarkan. Pertanyaan ini mari kita tanya kepada diri kita dan kitalah yang mampu menjawabnya. Orang lain tidak mampu menjawabnya. Mungkin kita bisa berkata, oh, orang lain itu kayaknya belum dibenarkan hidupnya seperti itu. Belum tentu. Dan saya buat status Bapak Ibu hari ini mungkin agak menjadi sesuatu yang kontras. Orang yang semakin rohani, dia akan semakin manusiawi. Mungkin orang akan bertanya, loh kok makin manusiawi, harusnya makin hebat dong. Manusiawi itu artinya adalah semakin mengerti siapa dirinya sebagai manusia. Dan dia akan mengerti fungsinya, ya, bukan menjadi orang yang di atas rata-rata, menjadi orang yang tidak menyentuh bumi lagi, bukan. Tetapi semakin menyadari bahwa dia adalah manusia yang bergantung kepada Tuhan. Kita bersukacita di dalam kesengsaraan. Bapak Ibu, kalau kita baca Roma ini berbicara tentang dibenarkan karena iman. Ada satu bagian yang menjadi bagian kita untuk kita menerima keselamatan, yaitu iman. Iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi iman itu sampai kepada tahap mempercayakan diri kita. Iman itu bukan hanya sekedar percaya Tuhan baik, percaya Tuhan pasti menolong, percaya Tuhan menjawab doa, enggak. Tapi iman itu sampai kepada taraf mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi, itulah iman. Mempercayakan kehidupan kita, diri kita, rencana kita, cinta kita, masalah kita kepada Tuhan, dan kita mengimani apapun yang terjadi, itulah yang terbaik bagi kita. Itulah iman. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman itu kalau bahasa sederhana saya seperti seorang anak mempercayakan dirinya kepada orang tuanya. Anak enggak akan tanya apa yang dilakukan orang tuanya, tapi dia percaya saja orang tuanya pasti akan membawa dia ke dalam kemajuan, kepada masa depan yang lebih baik. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak seperti keinginan anak, dilakukan oleh orang tua, anak itu tetap percaya, tidak berpikir negatif tentang orang tuanya, dia yakin mungkin itu enggak baik bagi dia, tapi itu baik menurut Tuhan bagi dia untuk masa depannya. Itulah iman. Anak tidak selalu mendapatkan yang diinginkan, tetapi dia percaya bahwa apa yang diberikan orang tuanya, itulah yang terbaik. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar. Saya selalu berpikir hari-hari ini Bapak Ibu, tidak kebetulan corona ini guncang dunia. Salah satunya corona ini untuk gereja Tuhan. Supaya gereja dimurnikan dalam konsep pengajaran. Karena terlalu banyak gereja-gereja yang hanya baper bawa perasaan datang kepada Tuhan. Dia perasaan sehingga ketika semuanya berjalan baik, wah dia menyenangkanmu, senangkanmu. Tapi ketika banyak pergumulan, dia nggak bisa lagi menyanyikan itu. Karena apa? Masih perasaan. Dia tidak bisa hanya sampai ke perasaan, dia harus sampai kepada kehendak kita, menyentuh jiwa. Karena jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia nggak bisa hanya kepada perasaan, tetapi dia harus sampai intelektual kita. Makanya Alkitab mencatat, mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, sampai menyentuh intelektual kita. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya ingin membawa kita ke dalam konsep tentang penderitaan. Kita baca Alkitab kita 1 Korintus 10 ayat 13. Saya yakin sudah banyak yang tahu ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Bapak Ibu, konsep pencobaan, kalau menurut firman Tuhan ini, pencobaan itu pencobaan biasa. Kenapa biasa? Karena itu pencobaan yang sudah melewati standar SOP-nya Tuhan. Kenapa pencobaan itu biasa? Karena pencobaan itu sudah atas ACC-nya Tuhan. Bapak Ibu ingat kasus Ayub? Ketika Ayub dicobai, iblis itu datang kepada Tuhan ngajukan proposal. Anakmu itu mengasihi engkau gara-gara berlimpahnya hidupnya. Cobalah kalau engkau ambil hartanya. Jadi maksudmu gimana iblis? Ambillah hartanya, mana proposalmu? Lihat dulu. Wah ini coret, kalau ini nggak boleh. Makanya disebut biasa. Karena sudah sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Dan dia akan mencoret kalau itu nggak mampu kita lakukan, dia akan hapus kalau itu nggak benar. Mungkin dia akan bisa berkata, ini proposalnya ganti, nggak pas. Datang lagi iblis, buat, kalau ini boleh. ACC baru terlaksana. Bapak Ibu, ini pengertian pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Karena, kenapa biasa? Karena sudah sesuai dengan seizin Tuhan, ACC-nya Tuhan. Itulah konsep dibenarkan. Maafkan saya ingin katakan, kalau orang yang belum kenal Tuhan, gak perlu ACC sama Tuhan untuk mencobainya. Tapi anak Tuhan, kalau ada pencobaan-pencobaan yang akan menerpa hidupmu, itu atas izin Tuhan. Amin. Karena kita anak Tuhan. Sehingga inilah pengajaran yang benar itu Bapak Ibu. Sehingga kita gak negatif thinking dengan banyak hal. Kita tahu bahwa apa yang kita alami, Tuhan sudah meng-ACC-nya. Kecuali memang akibat ulah kita. Tapi ini berbicara tentang pencobaan-pencobaan, segala sesuatu yang tujuan iblis adalah menghancurkan kita, tapi tujuan Tuhan adalah meningkatkan level kita. Maka dikatakan pencobaan biasa yang dialami oleh manusia. Itu tidak melebihi kekuatan manusia. Sehingga penting sekali di dalam konsep kebenaran ini, kita harus benar-benar beriman kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Inilah konsep iman ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang berserah dan percaya. Ayub menjadi teladan bagi kita bahwa sesungguhnya orang percaya pun tidak luput dari pencobaan. Tekanan dalam hidup tidak bisa kita elakkan. Tetapi hidup dalam tekanan itu pilihan. Corona nggak pandang bulu. Semua orang mungkin bukan kena coronanya, tapi dampak ekonominya. Pekerjaan, gaji menurun, ya mungkin jam kerja dikurangi, banyak hal. Nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita bawa-bawa nama Kristen ke sana sehingga kita luput. Nggak. Saya Kristen loh, saya sintua di gereja, saya pendeta. Oh kamu boleh ACC, nggak usah lah ya. Kamu nggak usah dikurangi jam kerjanya, kamu tetap dapat lembur. Nggak bisa Bapak Ibu. Tekanan dalam hidup enggak terelakkan. Tetapi hidup dalam tekanan itu pilihan. Paham Bapak Ibu maksudnya? Kita yang memilih, kita mau hidup dalam tekanan itu atau tidak. Tapi tekanan itu enggak bisa kita elakkan. Selalu dia ada dan selalu dia enggak pernah kulunun dulu, enggak pernah permisi, tak aku mau masuk ya enggak. Terkadang dia langsung nyelinap saja, sekonyong-konyong saja. Badai itu sekonyong-konyong memporak-porandakan perahu murid-murid, nggak ada dia kasih sinyal dulu. Kalau masalah itu izin dulu sama kita, enak nggak Bapak Ibu? Kita persiapkan, masalahnya seberat mana? 1 kuintal, oh bisa lah. Kita bisa langsung mempersiapkan, tapi tiba-tiba. Artinya tekanan nggak bisa kita elakkan. Bahkan seringkali kalau kita melihat, Tuhan seolah-olah, ada mengatakan gini Bapak Ibu ya, kenapa semakin setia saya kepada Tuhan, semakin banyak tekanan. Bapak Ibu siapa di sini yang pernah mancing, yang suka mancing? Enggak ada ya? Oh ada yang suka mancing. Mancing kerusuhan? Mancing masalah? Enggak ada ya? Kalau mancing ya suka kadang ke laut, kita lihat ada nelayan di sana. Kalau di pinggir pantai Bapak Ibu, kita hanya merasakan ombak itu zuk gitu ya, cuman sedikit. Enggak terlalu kuat ombaknya. Tapi coba kita berlayar ke tengah. Makin keras enggak ombaknya? Makin keras. Kadang semakin kita setia kok ombak makin keras. Iya, karena semakin tinggi anginnya. Seringkali itu membuat kita, mananya Tuhan ini? Kok aku malah sudah berindu mau setia, malah diporak-porandakan semuanya.
Inilah ayat ini berkata Bapak Ibu, tekanan nggak bisa kita elakkan. Dan tekanan nggak pernah mandang status sosial seseorang. Corona ini dulu kita pikir hanya untuk kalangan menengah ke atas. Ternyata semua sekarang kena. Dulu katanya hanya orang tua, sekarang anak-anak pun kena. Dulu katanya, kalau daerah yang tropis seperti Indonesia ini panas, nggak bisa itu. Ternyata, jadi nggak ada garansi, nggak ada jaminan, nggak kena. Ya, tapi kalaupun kena, pilihan kita mau hidup dalam tekanan atau tidak. Saya bersyukur ada beberapa jemaat yang Tuhan sudah sembuhkan lewat corona ini. Dan bagaimana iman mereka kuat dan mereka nggak mempersalahkan keadaan ketika mereka diperhadapkan dengan hal itu. Mungkin ketika mereka diperhadapkan itu Bapak Ibu memang saya yakini banyak orang yang akan menjauhi mereka. Nggak bisa terelakkan, anak Tuhan kena, pendeta kena, semua kena. Apakah mereka kurang menjaga imun mereka? Kadang bukan karena mereka kok. Kadang mereka itu karena di tracing, karena ada riwayat ketemu dengan orang yang kena dan mereka nggak tahu itu kena Bapak Ibu. Hidup dalam tekanan, kita yang menentukannya. Kita mau menjadikan corona melumpuhkan kita atau corona itu membuat kita semakin kenal Allah kita. Bapak Ibu, miliki cara pandang yang benar terhadap penderitaan. Penderitaan tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Kalau orang dibenarkan oleh Tuhan, penderitaan gak akan pernah menghancurkan dia. Di dalam Roma dikatakan, apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Penganiayaankah, penderitaankah? Tidak ada. Bahkan lebih daripada itu kami pemenang. Bapak Ibu, saya ingin katakan, orang yang dibenarkan Tuhan, penderitaan tidak akan pernah menghancurkan hidupnya, tapi hanya mengungkapkan imannya di hadapan Tuhan. Terkadang Tuhan tidak mengubah penderitaan kita, tapi Tuhan ubah cara berpikir kita melihat penderitaan. Saya ulangi, terkadang Tuhan tidak mengubah penderitaan kita itu, tapi Tuhan ingin kita mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan itu. Karena ternyata penderitaan itu sejatinya membuat kita semakin lebih luar biasa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang juga Tuhan memberikan kuasa bukan untuk mengubah keadaan, tetapi kuasa untuk mengubah cara pandang kita. Tuhan kadang seolah-olah kok diizinkan Tuhan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kan gitu Bapak Ibu, udah jatuh, ini mana kasih Tuhan ini, mana kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan kasih kita kuasa untuk mengubah cara pandang kita ketika kita jatuh tertimpa tangga itu. Bapak Ibu, tahu bunga mawar? Bunga mawar itu Bapak Ibu, konsep berpikir kita gimana? Apakah bunga yang berduri atau duri yang berbunga? Konsep kita tentang bunga itu aja itulah menentukan cara pandang kita. Kalau kita berpikir bunga mawar itu bunga yang berduri, kita akan berpikir, iya ya cantik dia, tapi langsung negatif terakhirnya kan gitu kan. Tapi kalau duri yang berbunga, memang sulit dia, tapi indah. Kan gitu Bapak Ibu ya. Coba, yang pertama dibawa mulai dengan baik, tapi akhirnya ujungnya kesulitan. Iya sih, tapi gak mampu, aku gak bisa, aku jatuh, aku hancur aku. Tapi yang kedua ini melihat kesulitan, dia berduri, tapi dia berbunga. Duri yang berbunga. Kalau kita hanya lihat fokus kepada durinya, kita kehilangan keindahannya. Tapi kalau kita fokus kepada bunganya, kita lupa ada duri di sana. Itulah cara pandang terhadap penderitaan yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu saudara kasih, kesengsaraan kesempatan melatih iman kita. Kesengsaraan menunjukkan kasih setia Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan turut berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Seringkali kita berpikir kenapa orang benar Tuhan izinkan menderita. Kok Tuhan gak luputkan dia? Kok Tuhan gak sembuhkan penyakitnya? Kok Tuhan gak lepaskan masalahnya? Kok sudah dia bergumul 40 tahun untuk suaminya, kenapa gak bertobat? Kenapa dia bergumul untuk penyakitnya? Kok seperti itu? Terkadang Tuhan ingin lewat kondisi itu kita yang diubahkan. Lewat masalah itu kita yang diubahkan. Jadi Tuhan gak ubah masalah dulu. Karena ketika kita diubahkan, masalahnya pun akan berubah nantinya. Jadi Bapak Ibu coba lihat ketika ada masalah-masalah yang terus beruntun dan selalu konteksnya sama. Karena Tuhan ingin kita yang berubah. Saya ulang, kalau ada masalah yang beruntun dan selalu bobotnya sama, casingnya aja yang berbeda tapi isinya sama. Karena Tuhan ingin kita yang berubah, cara pandang kita, cara kita menanganinya.
cara kita mengerjakannya, itu yang Tuhan ingin ubah. Karena saya selalu mempunyai iman, kalau orang percaya itu adalah emas. Kalau emas, kalau semakin dipanaskan dia, akan murni, benar ya? Tapi kalau dia kayu dipanaskan, gosong dia, terbakar dia, lama-lama jadi abu. Anak Tuhan dipanaskan, makin murni dia, makin terkikis hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Dan itu yang saya katakan, terkadang masalah itu Tuhan tidak selesaikan, tapi kita yang Tuhan selesaikan lewat masalah itu. Makanya sering kali kita berdoa, Tuhan ubah hatiku. Bagus Bapak Ibu. Tapi harusnya doa kita juga ditambahkan, Tuhan ubah hatiku sehingga orang berubah karena hatiku berubah. Jadi tidak mentok kepada diri kita, tetapi akibat perubahan dalam diri kita, orang mengalaminya. Suami mengalaminya, istri mengalaminya, anak-anak mengalaminya. Jadi itulah esensi dari penderitaan, membuat kita jadi berkat. Penderitaan itu membuat kita jadi berkat. Contoh Bapak Ibu, kalau ibu-ibu pernah mengalami, misalnya suaminya belum bertobat, sudah lama sekali. Terus ada keluarga muda yang suaminya juga belum bertobat, yang sudah marsa, sudah depresi, kok suamiku nggak bertobat? Coba kalau dia cerita sama ibu, gimana? Pasti ibu-ibu bisa memberikan pengalamannya. Aku pun sudah sekian tahun, wow, dia akan bangkit kembali. Tuhan izinkan penderitaan kita jadi berkat bagi orang lain. Tuhan izinkan masalah kita jadi berkat bagi orang lain ketika kita mampu menghadapinya. Jadi bagi Tuhan, tidak ada yang sekonyong-konyong penderitaan itu tanpa tujuan. Di dalam kerangka keselamatan Tuhan karena kita dibenarkan. Makanya Alkitab mencatat turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya saya mau katakan, kita sudah yakin benar atau kita hanya merasa benar dalam hidup ini. Karena kalau saya meyakini, kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita akan adalah emas yang murni. Kesengsaraan memurnikan kita, bukan menghancurkan kita. Respon yang salah ketika kita diperhadapkan penderitaan. Yuk kita sekarang buka, Pak Gembala pernah menyampaikan ini, Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ketika kita salah menanggapi, salah berespon terhadap penderitaan, kita sama seperti bunga yang berduri. Ketika kita salah, kita ujung-ujungnya hanya jadi duri yang beracun. Apa kita lihat konsep dalam kebenaran firman Tuhan ini? Biasanya orang kalau dalam penderitaan punya kecenderungan untuk menjauh dari persekutuan. Dan mulai membenarkan keputusannya dengan mulai mempersalahkan keadaan. Dia akan mencari siapa yang bisa disalahkan. Dia akan bisa nyalakan istrinya, dia akan nyalakan suaminya, dia akan nyalakan lingkungannya, dia akan nyalakan anaknya, bahkan ujung-ujungnya dia bisa nyalakan Tuhan. Dan itulah ayat mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Inilah arti menjauhkan diri dari kasih karunia Allah ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan pergumulan, kita mulai menjauh. Menjauh dari persekutuan, menjauh dari ibadah, menjauh dari komunitas kita. Hati-hati Bapak Ibu, kita sedang menjauh dari kasih karunia Tuhan. Menjauhkan diri kasih karunia akan mulai tumbuh akar pahit. Mulai mengasihani diri, mulai siapa yang bisa disalahkan, mulai salahkan, bahkan dia akan menyalahkan dirinya. Kenapa aku seperti ini? Kenapa? Mulai dan ujung-ujungnya Bapak Ibu, dia akan mulai down. Dia akan mulai hilang dari peredaran. Nomor yang ada 7 tidak tahu di mana keberadaannya. HP-nya sudah mulai sering tidak aktif lagi. WA-nya sudah mulai sering tidak aktif lagi. Sudah mulai menjauh, mulai sensi, mulai baperan, mulai ada sesuatu sedikit, langsung bergejolak. Kenapa? Dia sudah mulai menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dan tidak selesai sampai di sana. Alkitab mencatat apa? Tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dan ini kalau tidak hati-hati, dia akan mempengaruhi orang-orang lain untuk sama punya konsep seperti dia. Meracuni semangat orang lain, meracuni iman orang lain dengan pengalamannya akhirnya. Inilah respon yang salah terhadap penderitaan. Yang kedua, respon yang benar harusnya sebagai anak Tuhan. Yuk kita ke ratapan.
Ratapan 3, ayat 18 sampai yang ke-24, saya akan bacakan untuk kita. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku pada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan dan oleh sebab itu aku berharap. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih-Nya Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Inilah respon yang benar ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan. Ketika kita merenungkan apa yang kita alami, kita mulai panggil iman kita kembali dengan mengatakan 21. Tetapi inilah yang kuperhatikan. Dia mengubah fokus kehidupannya, dia mengubah cara pandang hidupnya tentang kehidupan. Inilah yang kuperhatikan, dia mulai concern bukan kepada penderitaan. Kita tahu Yeremia menderita 70 tahun, orang Israel dijajah dan dia penderitaan luar biasa. Apa yang gak dialami Yeremia? Banyak hal dialaminya. Tetapi ayat 21 ini dia mengatakan, inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, bahasa aslinya bukan oleh sebab itu aku akan berharap. Tapi oleh sebab itu aku berharap. Kalau akan itu kan belum pasti, masih akan terjadi. Tapi kalau berharap itu langsung keputusan yang hari itu juga diambil. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kenapa kita bisa bersuka cita dalam penderitaan kita? Karena kita tahu kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Kasih dan setia. Artinya kasih Tuhan itu akan dinyatakan bagi kita karena kesetiaannya. Kesetiaan itu berbicara tentang janji Allah bagi kita. Janji yang tidak akan pernah diingkarinya. Bukankah ayat 5 dalam Roma dikatakan oleh karena kasih Allah lewat Roh Kudus curahkan bagi kita. Sehingga kenapa kita mampu bertahan dalam penderitaan kita? Karena kasih setia Tuhan gak berkesudahan. Tahu Bapak Ibu kan arti kata tidak berkesudahan? Tidak habis-habisnya. Dan bukan hanya kasih Tuhan yang gak berkesudahan. Dikatakan apa? Rahmat, rahmani. Rahmat itu berbicara tentang anugerah. Berbicara tentang hal-hal berkat-berkat yang kita alami bersama dengan Dia. Dikatakan apa? Tak habis-habisnya rahmatnya. Tak berkesudahan itu gak ada ujungnya. Kalau tak habis-habis gak pernah selesai. Jadi kita boleh bayangkan cara penyampaian Yeremia ketika diperhadapkan dengan tekanan. Dan dikatakan selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Selalu baru loh. Tuhan gak mau kasih yang gak segar. Tapi kasihnya Tuhan itu selalu baru. Dia gak Tuhan kasih yang expired, yang basi. Tuhan gak mau kasih yang basi sama kita, amin. Katakan kiri kanannya, Tuhan gak mau kasih yang basi. Yang segar, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ayat terakhir mengatakan gini loh Bapak Ibu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jadi Yeremia ini ngomong kepada dirinya, tapi ngomong sama diri kita. Tuhan adalah bagianku, amin. Katakan bersama-sama, Tuhan adalah bagianku. Ini yang membuat Yeremia bisa menjalani penderitaan dengan sukacita, karena dia tahu ada Tuhan di dalam kehidupannya yang menyertai dia dalam penderitaannya. Dan penderitaan itu akan membuat dia semakin berkelas dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pada saat siang hari ini, yuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudahkah kita yakin kita dibenarkan Tuhan? Kalau kita yakin, jangan takut dengan penderitaan. Ada Tuhan yang menjadi bagian kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin katakan, yuk sekarang mari kita belajar untuk punya pemahaman yang benar tentang penderitaan itu. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Bahasa lain mengatakan pengharapan tidak akan pernah membuat kita malu sebagai anak Tuhan. Tuhan akan bela kita. Oleh karena itu, mari kita ketika melihat penderitaan, miliki pengharapan. Karena penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan.